Kenapa sih dinamakan Gunung Pancar ini? Pancarnya Kalau dunia. Gunung Pancar longsor semua udah longsor. Benar. Gunung Udah sepulau kelihatan. Jawa longsor Iya. apa seluruh dunia? Bapak bisa cerita nggak siapa sih nama-nama wali yang dimakamkan di Gunung Pancar itu? Batunya juga 5 di situ. Batunya juga Iya. 5, itu tanda ketika Tanda. mereka rapat kali itu Pancarnya ya. ada. Pancar ya? Iya. Pancar itu apa, Pak? Bu Haji Putih itu, ya kalau di buku sejarah mah emang gurunya Siliwangi. Itu kalau dicabut gimana, Pak? Patoknya? Ngeri. Ngeri, Pak. Besar runtuh atau Gunung Pancar. Wah. Terus ini ada pertanyaan lagi yang krusial juga. Yang di atasnya sebenarnya makam atau makom, Pak? Oh, ke Cikaduan. Nah, di situ saya nangis habis-habisan, di situ ingat kadosa. Kalau Bung Karno mah waktu saya masih kecil suka nganter-nganter orang tua. Dulu emang 40 hari 40 malam di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap saat ini telah berada di Gunung Pancar yang berlokasi di Kampung Cimandala, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Insya Allah Syiar Dalam Gelap di tempat ini akan mencoba untuk menelusuri sejarah-sejarah, cerita-cerita masyarakat yang tersimpan di Gunung Pancar ini. Syukur alhamdulillah saya pada sore hari ini ditemani oleh Bapak Hamid selaku juru kunci Makom 5 Keramat yang berada di puncak Gunung Pancar. Insya Allah saya akan mencoba untuk mewawancarai Bapak Hamid selaku juru kunci yang menurut beliau saat ini telah memasuki generasi keempat dari pertama juru kunci ada. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdulillah sore hari ini kami udah datang silaturahmi. Memang selain silaturahmi maksud kami juga saya secara pribadi terutama yang lahir di Jawa Barat ini Pak, saya lahir di Bogor ini pengen tahu tentang Gunung Pancar ini Pak. Karena dari nama-nama Gunung Pancar itu memang sudah tidak asing buat saya secara pribadi. Namun informasi ada sejarah apa sih yang tersembunyi di Gunung Pancar ini? Nah, ini saya masih belum tahu. Apalagi konon katanya, karena saya belum ke sana, itu di Gunung Pancar itu tepatnya di puncak gunung ya. Ya, di puncak. Ada makom, ada beberapa makom ya. Ada di puncaknya 3. Puncaknya 3, di tengah 2. di tengah ya, di tengahnya ada 2. Baiklah Pak Hamid, ini yang pertama sekali yang saya pengen tahu ini tentang sejarah Gunung Pancar ini. Kenapa sih dinamakan Gunung Pancar ini Pak Hamid? Ya, Gunung Pancar keempat manahab ke-5 Pancar, itu makomnya 5. Oh, jadi berasal dari 4 manahab. 4 manahab kalimat Pancar. Oh iya. Itu kalau dari bahasa Indonesia sendiri artinya apa itu Pak Hamid? Ya, pancarnya dunia. Pancarnya dunia. Iya. Berarti pancar itu artinya itu apa? Mancarkan. Mancarkan. Apa sama dengan istilah mancarkan orang-orang muslim. Melancarkan. Iya. Oh. Tapi ada kaitannya dengan pasak bumi atau apa disebutnya ya? Apa namanya? Paku bumi. Ya, paku bumi ini Gunung Pancar. Gunung Pancar ini Iya. paku bumi. Makanya dulu kan udah pernah tuh kejadian Pak. Gunung Pancar ceritanya longsor. Setiap gunung itu semua longsor. Setiap gunung longsor. Nah, yang kelihatan ke saya pagi-pagi dilihat itu yang longsor ada 144 longsor. Masya Allah. Makanya kata banyak. juru kunci Madura juga Gunung Pancar gunung yang paling tua itu pancarnya dunia. Pancarnya Kalau dunia. Gunung Pancar longsor semua udah longsor. Benar. Gunung Udah sepulau kelihatan. Jawa longsor Iya. apa seluruh dunia Iya, Pak? se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat ya. Masya Allah. Berarti perannya Gunung Pancar ini luar Pancar, biasa. iya. Terus pakunya itu siapa yang naruh paku di Gunung Pancar itu Pak? Itu para wali. Para wali. Iya. Oh, jadi para wali ini memilih Gunung Pancar Iya, sebagai makanya pakunya dia Jawa yang Barat. makanya dia yang menguasai Gunung Pancar. Gitu.
Dan wali-wali yang Bapak sebutkan itu adalah kelima wali yang makamnya ada di sana atau berbeda itu? Ya, yang 3 di atas, yang 2 di bawah gitu. Nah, ini itu menarik. cuman yang di bawah mah kalau misal kita mah jadi patihnya ya. Jadi yang pembesarnya ada di atas. Ini yang menarik Pak Hamid. Saya kan belum tahu nih nama-namanya itu. Bapak bisa cerita nggak siapa sih nama-nama wali yang dimakamkan di Gunung Pancar itu? Yang satu Mbah Kimas Manggala. Kimas Manggala. Ya, 2 Mbah Haji Putih. Mbah Haji Putih. 3 Ibu Ratu Nyimas Bungsu. Nyimas Bungsu. 4 Mbah Balung Tunggal. Mbah Balung Tunggal. 5 Ibu Raden Panji Rangaulung. Oh, itu yang ada di tengah yang 2 itu siapa? Yang Balung Tunggal sama Panji Rangaulung. Oh, Balung Tunggal ya. Nah, ini tentang sosok mereka nih. Saya juga nama-nama itu juga agak asing. Itu siapa sih Prabu Haji Putih itu siapa ini? Prabu Haji Putih itu, ya kalau di buku sejarah mah emang gurunya Siliwangi. Gurunya Siliwangi. Ya. Makanya tuh dia di Gunung Paniisan namanya Kuncung Putih. Oh. Kalau di Gunung Pancar Mbah Haji Putih, kalau di Sumedang Prabu Gersan Ulun Haji Putih. Orangnya itu juga. Orangnya itu iya. juga. Makanya kata saya aja tadi tuh, kalau para wali 1 orang 40 makom 40 nama. Padahal kan masanya berbeda itu antara Gesan Ulun dengan Prabu Siliwangi kan masanya itu berbeda itu. Beda. Jadi tua, makanya jadi tuaan yang Haji Putih, makanya dia gurunya. Oh, seperti makanya itu. Tuh istrinya yang Nyimas Bungsu kan kalau di Bogor Ibu Ratu Galuh, nama aslinya Subang Larang. Apa? Makanya Subang Larang nama aslinya. Oh, Kentring Manik nama aslinya? Bukan. Oh, bukan. Kalau Kentring Manik istri yang kedua. Istri yang kedua, Nyi Subang Larang yang? Subang Larang yang ke-1, jadi yang ibunya pertama. Kian Santang. Oh iya, ibunya Kian Santang ya. Itu makamnya di sana juga? Iya, di Gunung Pancar. Di Gunung Pancar ya? Yang Haji Putih Ngariung 3 itu. Yang Haji Putih. Jadi yang Haji Putih itu berbeda dengan Prabu Haji Putih yang di Tajimalela, yang di Tembong Agung. Sama? Sama, ada orangnya itu juga. Kan selisihnya ratusan tahun itu, Pak. Justru itu, sama orangnya. Sama ya? Yang 40 makom itu di Mesir juga ada. Di Mesir ada juga? Masya Allah. Namanya sama, yang Haji Putih kalau di Mesir. Yang Haji Putih ya? Kan orang Mesir ya udah 3 kali ke sini naik. Oh, naik ke sana. Nah, kalau ada Ki Manggala itu siapa? Ki Manggala itu dari Cirebon Girang. Dari Cirebon Girang. Itu kuusankan adiknya yang kesepuhan Cirebon. Oh, iya. Ya orang tua semua sih yang di atas. Tapi itu kan nggak sejaman dengan Prabu Haji Putih. Mereka sejaman yang 5 itu apa enggak? Iya. Sejaman. Satu perjuangan. Satu perjuangan ya. Masya Allah. Luar biasa. Berarti makam itu ada itu satu-satu muncul atau langsung ada 5? Langsung makam? ada 5. Langsung ada 5 muncul itu ya. Masya Allah. Tandanya juga di tempat musyawarah tuh di makom yang kedua. Batunya juga 5 di situ. Batunya juga 5 itu tanda ketika mereka rapat kali itu ya. Ada. Pancar ya? Iya. Pancar itu apa, Pak? Patok. Oh, patok ya, pancar. Pakunya itu. Itu kalau dicabut gimana, Pak, patoknya? Ngeri. Ngeri, Pak. Bisa buntuh atau Gunung Pancar. Wah. Dan itu 5 wali itu yang nancepin itu. Wah, menarik juga ini ya. Masya Allah. Tentang Gunung Pancar. Kalau lagi keluar Gunung Pancar kayak Patroma, dulu pernah tuh di Aropana sampai geger orang. Karena terangnya itu ya. Kujangnya keluar. Kujangnya ya. Itu punya siapa kujang itu, Pak? Ya punya itu yang 5. Yang 5 itu. Iya. Oh, tapi Bapak pernah melihat atau menyentuh kujang itu? Bukan melihat lagi atau Pak? Pernah megang? Kan dibilang Gunung Pancar ke Pak, pakunya Gunung Pancar emasnya ada 12 meter sebesar pohon kelapa. Pakunya Gunung Pancar, makanya Gunung Pancar kalau Gunung Pancar longsor semuanya longsor. Longsor ya? Iya. Dulu udah pernah, aku sayang dia hitung itu yang kelihatan doang, nggak tahu sebelah sananya. Ada 144 longsor. Semuanya sedesa ini ngungsi, cuman saya doang sekeluarga yang nggak ngungsi. Masya Allah. Ta'ala sama pasrah aja yang kuat. Waktu ninggal mah di sono juga ninggal. Nggak di mana-mana ya kalau ada waktunya. Itu tahun berapa kejadian itu, Pak? Kalau nggak salah tahun 2002. 2002 ya? Masya Allah. Kalau nggak salah. Itu karena ada mau nyabut pasaknya atau gimana itu? Nggak tahu kata yang Haji Putih lagi perang goib. Lagi perang goib. Iya, jadi di antara
jalur hitam sama jalur putih. Jalur hitam pengen menguasai Gunung Pancar. Oh, Itu gara-garanya mah. Gara-garanya Iya. itu, tapi alhamdulillah bisa Ya, diusir yang alhamdulillah, hitam-hitam ya. Iya. Waduh, ini menarik sekali ini Pak Hamid ini. Terus Bapak ada punya pengalaman ini nggak, apa spesial itu dengan para wali yang ada di Gunung Pancar itu? Ya alhamdulillah saya waktu ngawirid yang tadi dibilang 144.000 sampai ngobrol sama dia. Sama Pak iya. Prabu Iya. Aji Putih. Iya. 5 itu mah semua. Oh, 5-5-nya Bapak ngobrol. Apa yang diobrolin Pak waktu itu Pak? Ya dia ngasih nasihat lah. Ngasih nasihatnya. Jangan-jangan Bapak diangkat wali sama mereka berlima Pak? Ya amin. Hah? Amin. Masya Allah. Jadi wali yang ke-6 Bapak ini bisa-bisa ini. Karena kita Indonesia kan butuh ulama, butuh wali Pak. Iya. Betul ya. Tapi boleh diceritakan sedikit aja apa sih yang Bapak obrolin saat itu ketika ketemu para sepuh itu? Ya emang itu mas sengaja saya manggil sama dia, Oh, pengen manggil. tahu. Saya pengen tahu gimana wajahnya yang Haji Putih, gimana wajahnya yang Mas Manggala, Ibu Ratunya Mas Bungsu. Ya alhamdulillah Muncul ditemuin, semua ya? muncul. Tapi nggak lama sih, ngobrol paling setengah jam sama saya. Oh, setengah jam juga Dulu lama dia itu Pak. bilangnya mau ke Cikaduan, ke Banten katanya. Oh, ke Cikaduan. Nah di situ saya nangis habis-habisan, di situ ingat ke dosa Pak. Kenapa Pantas itu? kata saya orang mulia bisa Jumatan di Mekah. Jalannya ke bawah angin, kita mah pengen silaturahmi ke Gunung Pancar, teringat ke bujur-bujur mandi. Masya Allah. Nah di situ saya ingat ke dosa Pak, sampai nangis habis-habisan saya di situ. Nangis ya? Betah Pak, bahagia nggak ada bandingnya, sedih nggak ada bandingnya kalau di tempat penjarahan gitu. Tapi harus sendirian. Harus Jadi sendiri. kerasa pahitnya, manisnya kerasa. Makanya enak kalau sendirian gitu, kita istiqomah gitu. Iya ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mereka semua pengen ke Banten pada waktu Banten, itu. iya. Ada apa kira-kira di Banten waktu itu Pak? Mereka Ya, biasa nyebutin. silaturahim. Oh, silaturahmi. Berarti di Banten juga banyak para wali yang mereka ini Masih ya. keturunan dia semuanya. Mesti keturunan Iya, ya, anak boleh. cucunya itu ya. Iya. Masya Sampai Allah. yang sih ya. Terus ini ada pertanyaan lagi yang krusial juga. Yang di atasnya sebenarnya makam atau makom Pak. Kalau makom kan biasa disandarkan kepada petilasan. Iya. Tapi kalau makam kepada seseorang yang memang dikubur di Iya. tempat itu. Tapi kalau di buku sejarahnya itu makam. Makam. Iya. Berarti ada jasadnya Pak. Iya. Masya Allah. Oh, jadi ada jasadnya ya. Iya. Terus mereka Saya sampai nanya tuh Pak di Sumedang, waktu ke Sumedang ke Daya Luhur ke yang Prabu Gerasan Ulun. ya Dibawa buku sejarah saya diakurin. Pak sebenarnya kalau yang Haji Putih itu nama aslinya di mana? Yang aslinya makam katanya di Bogor, di Pancarnya. oh malah dari Iya. dari orang Sumedang, orang Keraton sendiri bilang Iya. aslinya itu ada di Bogor. Bogor. Masya Iya. Allah. Di Cirebon saya nanya sama. Sama adanya di Bogor Di ya. Bogor. Semuanya pusat para wali sebenarnya di Bogor. Pusat para wali di Bogor. Bogor. Masya Allah. Makanya dibilang ada jalan pejajaran, ada apa. Berenang siang itu sejarahnya. Masya Itu sejarah para wali Pak. Itu kalau mereka memang dikuburkan secara jasad di sana, dulu yang nguburin tuh siapa itu? Nah itu wallahu alam. Wallahu alam ya. Iya. Sebab kan kampung di Gunung Pancar juga istilahnya baru 4 generasi lah Iya. ibaratnya ya. Sebelum generasi yang pertama itu masih hutan ya ini. Masih hutan utuh atau dulu. Masih hutan Dulu utuh, waktu ya. saya kecil ya Pak, masih serem. Jalan juga nggak Binatang sebagus. emang kalau udah jam segini nih, Heeh. model macan-macan itu, aduh ramai benar dulu. Macan? Iya. Masih ada macan ya? Tapi sekarang mah alhamdulillah Pak, disimpan nggak ada. Disimpan. Itu yang nyimpen siapa Pak? Ya dia. Oh, para wali Iya. itu yang nyimpen. Masya Allah. Alhamdulillah Pak, di atas itu masalah binatang mah belum ada kejadian. Belum ada binatang buas ya. Benar-benar gitu. Terus untuk Bukannya nggak ada masalah binatang di Ada, Gunung ya? Pancar itu ke waktu longsor Pak. keluar semua itu ya. Pan kalau nggak salah 2 hari lagi ke longsor bunyi dia. Oh. Pada Gunung Pancar macan. Ini bakal kejadian apa? Longsor. Longsor nggak tahunya. Masya Allah. Itu bukan karena penebangan hutan di Gunung Pancar ya, bukan ya longsornya itu. Longsor. Nah terus yang nggak kalah menarik nih tentang orang-orang yang berziarah ke makam itu Pak.
Itu banyak nggak sih mereka yang minta yang aneh-aneh yang memang dilarang dalam ajaran Islam minta kepada mereka itu? Iya. Ada aja ya? Nggak tahu sih kan hati orang nggak kelihatan. Oh, jadi mereka nggak cerita ke Bapak, enggak kan ya? Itu sih masing-masing punya hajat sendiri. Punya hajat Iya. sendiri. Cuman saya mah paling ngatain begini, Pak. Kalau minta jangan sama keruhun di sini, minta mah tetap sama Allah. Sama Allah, Cuman betul. dia mah dharma syariat doanya. Oh, dharma syariat. Samperin Kak yang puasa. Tapi kalau ada nggak peziarah yang minta kekayaan di situ, Pak? Ya ada sih. Ada ya? Ada. Sempat menyampaikan ke Pak Hamid, Pak Hamid tolong dong saya pengen jadi orang kaya gitu. Enggak, saya mah nggak nerima yang gitu. Oh, enggak gitu. Saya kira nerima, ada yang daftar Pak kalau nerima kayak gitu. Ngeri saya mah masalah gitu Bapak. Ngeri ya? Iya, takut salah. Iya benar. Ya masing-masing dia punya. Kalau yang adat untuk sendiri. pangkat, bisa apalagi tahun depan nih Ya kan kalau pemilu misalnya nih, pangkat itu sih nggak jadi masalah itu. nggak jadi masalah ya. Oh, masalah kekayaan mah saya nggak mau. Mending kalau dibawa benar, kalau nggak dibawa Lah, iya, benar, betul. ujung-ujungnya kita yang tanggung jawab kan. Iya. Tapi biasanya kalau fase-fase pemilu tuh banyak yang datang untuk jadi caleg atau siapa. Banyak lah. Banyak. Banyak. Tapi calon-calon presiden suka ada yang datang nggak Pak? Ah enggak, Enggak ya? enggak. Tapi Bung Karno katanya pernah ke sana Pak? Kalau Bung Karno mah waktu saya masih kecil suka nganter-nganter orang tua. Dulu emang 40 hari 40 malam di atas. Di atas Iya. Bung Karno Iya. itu, Masya Allah. Itu mah pas terakhir saya kan disuruh naik sama bapak dulu. Hmm, Pas jam 12 sudah ngadeg ada bendera merah putih. bendera merah Iya. putih ya, Masya Allah. Bapak saya namanya Pak Mod tuh. Dia Mod, nah. Paduka sekarang disuruh ke Kebun Raya. Ke istana ya, Bareng. Masya Allah. Berarti Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Atau sama udah 54 sekarang. 54, Iya. berarti umurnya sekitar 20, 30, 60 berapa Bapak umurnya? Lahirnya tahun 60-an ya? 60-an. 40 54 sekarang usia ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan insya Allah. Cuman saya mengurus di Gunung Banjara Pak. Dari waktu kecil yang ikut Dari terus kecil sama ya? orang tua gitu. Masya Allah. Bersihin di atas, bikin gubuk, bikin apa dulu mah. Terus yang pertama kali menemukan, Bapak tahu nggak itu makam itu? Yang pertama kali menemukan itu? Makam yang di mana yang di atas? Yang di atas itu? Ya itu buyut saya yang pertama nemu. Yang pertama Iya. penemuin. Iya. Oh gitu. Jadi kan Jadi sekampung saya mah yang paling tua itu buyut buyut saya. ya. Dan Iya, itu yang soalnya dia yang bikin kampung Cimandal, dia yang pertama. oh Kampung Cimandala Iya. pembukanya ya. Berarti sebelum buyut itu nggak ada penduduk, nggak ada manusia di situ. Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Jadi makam itu ditinggal begitu aja sama orang-orang zaman dulu apa gimana? Ya tinggal sendiri aja dia. Padahal itu kan tokoh-tokoh besar semua itu ya, Iya. para wali. Juga kan dulu mah Aduh. waktu belum itu mah masih banyaknya Buddha, Hindu gitu dulu. Oh masih banyak Buddha, Iya. Hindu ya. Makanya belum ada yang ngurus. Kalau misalnya air mah udah celak putih, celak herang, nah baru diurus. Gitu ya. Orang Muslim. Oke, Pak Hamid, ini memang satu obrolan yang sangat menarik, Pak Hamid. Ya, apalagi berkaitan dengan kelima tokoh yang ada di sana itu. Terus ada apa namanya pertanyaan selanjutnya ini masalah peziarah ini. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang mereka datang serempak, ramai yang dikunjungin gitu? Ada hari-hari atau waktu-waktu tertentu nggak Pak Hamid? Oh misalnya tamu gitu. Ya tamu peziarah itu. Ya banyak sih. Banyak aja tiap hari ya. Iya, tiap Jadi hari nggak ada misalnya taruhlah malam satu suro gitu. Oh ramai. Itu lebih Iya. ramai ya malam satu suro ya. Iya. Biasanya Kalau mereka dari sini mah lakukan. dari Tanah Baru tuh dari rombongan Ajengan ke atas kadang 340 motor kali 2 orang. Masya Allah. Itu muat tempatnya itu. Saya lihat kan Ya, kecil paling itu lebar tempat. sekitar berapa ya? 500 meter lah. Oh, lebar. ininya lebar Iya. 500 meter. Sampai ke jalan penuh. Masya Allah. Rame ya. Yang mereka lakukan di sana apa? Tawasulan, Tawasulan. Iya, yasinan, kalau yang ngindat ya wirid. oh ngewirid. Ya. Masya Ya buat Allah. apa lu nggak wirid dah? Cuman adon tidur doang mah. Iya betul ya. Masya Allah, luar biasa. Terus kalau untuk
penguasa dari golongan jin itu ada juga yang menguasai di situ. Atau setiap gunungnya Pak masalah jin, siluman mak tiap Ada gunung aja ya? ada. Kan yang nunggu gua itu. Itu makhluk jin itu ya? Iya, makhluk jin sama siluman. Pak Hamid pernah komunikasi dengan ketua atau raja jin Gunung Pancar gitu. Kalau raja jin mah Pak, emang sih gimana ya? Memang saya pernah didatangin waktu jarah itu. Dia minta telur kalau nggak salah. Minta telur? Iya. Mintanya bukan telur, mintanya debegan. Kok saya dikasih debegan kelapa salah, dilempar. Oh, kelapa dugan. Iya. Jadi dia mah bilangnya tuh telur itu debegan. Padahal dia minta telur, tapi bilangin dugan. Debegan. Kan saya nggak salah. Lah iyalah betul. Debegan kelapa, dilempar. Masya Allah. Terus akhirnya Bapak ganti tuh? Ganti dengan telur? Iya, telur apa Pak yang dikasih Pak? Ayam. Telur ayam. Ayam kampung. Ya, terus apa yang dilakukan Raja Jin itu? Senang mereka? Ya, dimakan, Pak. Dimakan ya? Iya. Doyan telur ya? Iya. Repot juga Pak. Karena saya doyan telur juga Pak. Doyan telur. Masa ada Raja Jin nih? Masya Allah. Tapi sempat komunikasi dengan Raja Jin atau Bapak? Oh enggak. Enggak ya? Yang gitu mah enggak dideketin sama. Enggak dideketin ya? Apa sih? Betul Pak, betul. Jadi selain yang menguasai di sana itu para wali yang 5, juga ada Raja Jin yang menguasai. Jin itu muslim nggak itu Pak? Ya jin kan ada 2 macam. Ada 2 macam. Ya, ada jin kafir, ada jin Islam. Ada jin Islam Iya. ya. Kalau yang di Gunung Pancar ini masuknya Islam atau? Ya jin kafir ada, jin Islam ada. Setiap gunungnya gitu sama. Setiap gunung ya, ada yang kafir, ada yang muslim ada yang ya. Muslim ya. Masya Allah. Itu kalau Bapak ziarah ke makam 5 keramat tadi itu, mereka kadang suka datang nggak atau memberi salam atau apa? Enggak ya. Berani dia kalau lagi gitu mah. Kalau lagi gitu nggak berani ya. Kan kita dihadapin sama gaib itu. Seperti itu. Dia nggak berani. Ya dia mah terus cuman penunggu guha gitu. Oh, dia penunggu guha, dia bukan di keramat gitu ya? Bukan ya? Jauh dari keramat dia. Jauh ya? Jauh. Terus yang di kan panas itu. Panas ya? Iya. Banyak yang ngaji apa yang ngaji. Iya benar, mereka nggak kuat itu dengar ayat-ayatnya ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau jarah-jarah Pak, orang-orang kebanyakan kalau didatengin gogoda katanya dia takut. Betul. Padahal mah itu mah dosa Pak yang nyamperin mah. Saya mah udah pernah pengalaman sampai begini. Diajak jarah ceritanya sama orang tua. Nih orang jarah yuk ke akinya. Ke apanya yang belum tunggal tuh. Dan itu mah komentar itu. Oh, ada di Karangtengah ya? Ayo Pak siap gitu. Pas udah dititipin sama orang tua, saya ditinggal sendirian sama orang tua. Bapak menginap di rumah ponakannya. Bapak sana menginap di sana di rumah ponakan nih Pak Haji Yahya aja. Ya silahkan Pak, yang penting saya doain lah gitu. Udah aja sendirian. Datang macam-macam godaan, Masya Allah. Macam mah ular mah. Saya pasrah lillahi ta'ala. Saya bilang sama orang tua, Pak aneh. Saya mah gitu jarah suka didatengin goda aneh Pak Ridho. Itu dosa kata orang. Oh itu dosa. Saya sampai sama orang tua, masa iya Pak masih hidup dosa udah kelihatan. Nggak percaya. Pergi Bapak ke warung beli sepidol. Nah bawa sepidol. Nanti ada macan coret pakai sepidol. Pokoknya binatang yang kecil, yang besar, pokoknya coret pagi-pagi dibuka badan saya yang penuh sama sepidol. Tuh dosa sebenarnya Pak. Masya Allah. Makanya jarang kalau didatengin gogoda Pak, hati-hati itu Pak. Mending kita berdoa sama yang kuasa minta diampura dosa. Nah itu yang terpenting. Hilang langsung. Langsung hilang. Daripada kita lari jatuh ujungnya celaka kita sendiri kan. Padahal itu dosa kita yang nyamperin mah Pak. Dosa besar datang besar, dosa kecil datang kecil. Iya betul, sesuai dilakukannya ya. Nah untuk yang terakhir nih Pak Hamid, untuk 5 makam keramat yang di atas itu, mereka ada fungsi-fungsi tertentu nggak bagi para peziarah? Artinya begini, ketika seseorang ingin keduniawian, ziarahnya ke si A, pengen pangkat, ziarahnya ke si B gitu. Iya. Ada itu ya di sana.
Nah, kalau untuk Prabu Aji Putih itu biasanya untuk Keberkahan dia mah. keberkahan ya. Iya, ilmu lah dia mah. Ilmu, Iya. istilah spiritual Iya. itu Aji Putih. Kalau Ki Menggala? Manggala keduniaan. Oh, Bidang jadi usaha. usaha, Iya. pekerjaan, Iya. pangkat begitu ya. Bukan pangkat Pak. Oh, dia beda lagi. ulung. Oh, dia itu pangkat khususnya. Kalau itu pekerjaan ya, berkaitan Pekerjaan, perdagangan lah itu Iya. ya. Nah, kalau balong Nyimas tunggal? bungsu tuh yang perempuan kajodohan. Oh, Nyimas Bungsu. Iya. Megangnya kajodohan, bikinnya Nyimas. juga lain-lain. Nyimas Bungsu ini yang Nyi Subang Larang ya? Iya. Oh, Itu kajodohan megangnya. kejodohan. Iya, kalau balung tunggal kadugalan. Kedugalan tuh apa Iya itu? kan balung tunggal mah dibilang balung tunggal kan nggak ada puseran. Mah, Tulang satu dia mah. nggak ada pusar ya? Iya. Masya Allah. Balung tunggal mah, makanya Gunung Pancar kuat didudukin yang balung tunggal. Hmm, Orang sakti mutra guna. mana itu balong tunggal? Dia orang Cirebon itu ya? Ya orang Cirebon. Saya mah baru kakek uyut sama yang balung tunggal mah. Oh, jadi dekat. masih dekat dong Iya. ya? Artinya Pak Hamid masih keturunan balong tunggal. Iya kan bapak mah dulu kakeknya orang Cirebon. Oh, asli Cirebon. Cirebon. Makanya dia sampai datang ke Uyut masih keturunannya. Hmm, Makanya pengen diurus yang di atas. Masih keturunan dia masih asli. keturunannya. Iya. Jangan-jangan pindah ke sini juga atas wangsitnya dari bolong Iya. tunggal itu. Iya. Dan masuk keluarga keraton Cirebon. Cirebon, iya. Keraton Cirebon ya. Nah, Masya istrinya Allah. masih di keraton Cirebon tuh, dibilang ibu apa namanya? Istrinya yang Prabu Sugeng teh. Ibu Ratu Pakuwati. Pakuwati. Iya, itu istrinya. Oh, istrinya. Yang Haji Putih. Di Cirebon tuh dekat Sasarit di situ. Sari Bidayatullah ya, Iya. Masya Allah. Oke lah Pak Hamid, saya rasa sudah cukup. Ini Alhamdulillah informasi telah banyak yang saya dapat dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terutama tentang informasi atau sejarah dari Gunung Pancar dan juga keberadaan 5 makam keramat yang memang keberadaan makam-makam tersebut 3 diantaranya itu berada di puncak Gunung Pancar. Kalau diukur MDPL itu kurang lebih 800 MDPL. Iya, jadi puncak Gunung Pancar itu. Sahabat Syiar, mudah-mudahan ini semua bisa membawa manfaat dan kita mampu untuk mengambil hikmahnya. Bagaimana kita seorang muslim itu dalam berperilaku, dalam beragama, dalam kita menjalankan apa yang memang Allah dan Rasulnya telah perintahkan kepada kita. Wa ma atakumur rasul fahuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus kita taati, dan apapun yang beliau larang harus kita jauhi. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat. Ingat, jaga terus iman, ilmu dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid, terima kasih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.